Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang tetap sehat. Demikian juga keluarga kalian, dan kalian belajar tetap semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan ketemu kembali di tentang prakarya yang bab 3, yaitu apa? Yaitu adalah budidaya ikan konsumsi ya. Baik, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja supaya mempersingkat waktu ya. Nanti jika kalian belum paham, silahkan kalian baca-baca buku yang ada di LKS maupun buku-buku lain ya. Atau kalian juga bisa browsing. Anak-anak semuanya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Baik, kita mulai, yaitu untuk budidaya ikan konsumsi, yaitu yang pertama kita pelajari adalah tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi ya. Budidaya ikan konsumsi bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Ayo, siapa yang gemar memelihara ikan? Dicoba nah ya. Kemudian yang kedua, untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya adalah wadah. Wadah itu apa? Wadah itu adalah tempat ya. Adalah tempat untuk memelihara ikan. Baik. Nah, yang pertama, kolam. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan bahannya ya. Yang nomor A, kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah ya. Yang B adalah kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. C ya, kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton ya. Beton itu atau semen ya. Nah, jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya ya. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya. Yang A, kolam pemeliharaan indukan atau induk atau kolam pemijahan ya. Kemudian yang kedua, kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan ya. Atau pembenihan boleh, pendederan, pembenihan boleh. Yang C, kolam pembesaran ya. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan sumber airnya. Yang A, kolam tada hujan. Artinya kolam tada hujan itu kolam yang airnya hanya mengandalkan dari air hujan, betul. Kemudian yang B, kolam mata air. Kalau ini jelas, berarti airnya diperoleh dari mata air. Kemudian yang C adalah kolam pengairan setengah teknis. Dan yang D, kolam pengairan teknis ya. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan aliran airnya ya. Berdasarkan aliran airnya. Yang pertama adalah kolam air tenang. Yang kedua, kolam air mengalir. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, ini air deras, air mengalir ya. Yang kedua, bak. Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal, serat, dan beton. Jadi bisa apa saja ya, bisa plastik, bisa terpal,
bisa serat, ya. Serat itu biasanya kalau di rumah kamu yang dipakai untuk kolam mandi ya, bak mandi yang beli ya, yang kayak yang yang seperti ada ubinnya, ya, yang kayak plastik itu terbuat dari serat, ya. Jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan bak pemberokan, ya, pemberokan. Kemudian bak yang digunakan untuk budidaya konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Ya, itu jenis baknya. Jadi masing-masing tergantung kegunaannya untuk apa baknya kita pilih, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga akuarium. Jadi tempat tadi akuarium. Akuarium, syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi. Ya. Yang nomor A, memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. Ya. Yang B, diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan, ya. Artinya akuarium itu meletakkannya di tempat ruangan yang serasi, ya. Serasi dengan ruangan, maksudnya disesuaikan. Yang nomor C, buatlah dasar akuarium agar terlihat alami. Nah, biasanya akuarium itu dibuat dengan bentuk apa? Ditanam-tanemin, dikasih batu, dikasih pasir, dan lain sebagainya, ya. Baik. Yang keempat adalah keramba. Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Nih gambar keramba ini, ya. Jenis-jenis keramba yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Nah, gitu, ya. Yang B, tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, tahapan perencanaan. Jadi kalau mau membudidayakan ikan konsumsi itu yang pertama kita lakukan adalah kita rencanakan. Apa perencanaan? Yang pertama adalah menentukan jenis ikan konsumsi. Artinya kita akan memelihara ikan apa gitu ya. Gitu. Terutama kalau mungkin di lingkungan itu laris dengan lele, berarti kita mungkin bisa membudidayakan lele. Laris dengan ikan mas, budidayakan ikan mas gitu ya. Kalau ikan cupang, bukan, itu bukan ikan konsumsi ya. Ikan cupang itu ikan hias ya. Yang nomor B, apa? Menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. Bisa tadi kolam, bisa tadi bak, bisa juga akuarium ya, gitu. Yang C, apa? Menyiapkan sarana dan peralatan. Nah, sarananya dan peralatan. Dan nomor D, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Tuh, ya. Tahapan untuk membuat budidaya ikan konsumsi. Maaf. Yang kedua, tahapan persiapan sekarang. Tahapan persiapan yang pertama adalah benih. Ya. Anakan ikan ya, kita mencarinya di mana gitu ya, disiapkan benihnya. Yang kedua apa? Pakan ikan. Jangan ikannya benihnya kecil-kecil, pakannya gede-gede, kasihan ya. Mulutnya nggak muat gitu ya. Gitu. Ya. Yang ketiga atau yang C adalah obat-obatan. Jadi tetap kita beri obat gitu ya, walaupun di dalam air. Mungkin airnya dikasih obat supaya ikannya tidak gampang terkena penyakit. Ya, yang nomor D adalah vitamin. Nah, ini ya. Jadi diberikan vitamin ya. Yang nomor E, timbangan.
Kenapa ada timbangan? Nah, tentunya untuk menimbang ikan-ikan nantinya ya. Itu artinya apa? Kalau masih benih ditimbang dalam bentuk banyak. Ya, mau dibenihkan 1 kilo, besok jadinya berapa kilo gitu ya. Yang F, penggaris. Kenapa penggaris dipakai? Untuk mengukur benih ikan. Pertama diukur ya. Jadi bagusnya untuk yang panjangnya berapa ya. Yang G, baskom. Tahu baskom ya, semuanya tahu baskom. Dan yang H adalah seser. Seser tahu? Seser itu adalah serokan ya. Jaring ya. Yang ketiga, tahapan relaksanaan. Ya, tahapan pelaksanaan kok relaksanaan. Tahapan pelaksanaan. Ya. Yang pertama, yang nomor A, memilih indukan. Ya. Yang B, memijahan. Ya, pemijahan bukan pemijahan. Ya. Maaf, yang C adalah pembibitan. Dan yang D adalah pembesaran. Yang E adalah pemberian pakan. Yang F, pemeliharaan. Yang G, pemanenan dan pemasaran. Nah, itu tahapan pelaksanaan dalam membudidayakan ikan konsumsi ya. Yang nomor C adalah pemeliharaan budidaya ikan konsumsi ya. Budidaya ikan konsumsi yang telah ditempuh masyarakat dilakukan melalui pengembangan budidaya ikan secara intensif ya. Contohnya, memilih lokasi pemeliharaan, menyediakan sarana dan peralatan yang digunakan, menyiapkan media yang dibutuhkan, melakukan pembibitan, dan memilih induk yang unggul. Ya, itu cara pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Nah, yang pertama, lokasi pemeliharaan ikan konsumsi. 1 atau A, kolam pemeliharaan. Kolam pemeliharaan sebaiknya berasal dari tanah liat atau lempung yang tidak berporos. Ya. Yang B, yang kedua, tanah liat atau lempung dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Yang B, kemiringan tanah. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Beda kalau dengan diesel atau dipakai mesin ya, penyedot. Yang C, ketinggian tempat. Ikan konsumsi dapat tumbuh normal apabila lokasi pemeliharaan berada pada ketinggian antara 150 sampai 1000 mdpl. Apa itu mdpl? Ya. DPL, di atas permukaan laut. Ya. Meter ya. 1000 meter di atas permukaan laut. Gitu. Ya, 150 sampai 1000 meter. Yang D, kualitas air. Kualitas air yang dipakai harus bersih, tidak terlalu keruh, tidak tercemar bahan-bahan kimia yang beracun, minyak, dan limbah plastik. Sekarang yang E, tempat pemeliharaan. Ikan konsumsi dapat berkembang pesat di kolam, sawah, dan sungai dengan aliran air yang deras. E, derajat keasaman air atau pH. Derajat keasaman air atau pH yang baik untuk budidaya ikan konsumsi adalah 7-8.
Yang G, suhu. Suhu air yang baik untuk pemeliharaan ikan konsumsi berkisar antara 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Ya. Kedua, jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi. Jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi berdasarkan pemanfaatannya. Yang A adalah kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. B, kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. C, kolam pembesaran. D, kolam tempat pembersihan. Jenis-jenis kolam berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, kolam tradisional atau ekstensif. Yang B, kolam semi intensif. Yang C, kolam intensif. Ya. Nah, apa itu? Yang ketiga, teknik budidaya ikan konsumsi. Wah, ngiler ya, lihat ini ya. A, alat-alat jala, hapa atau kotak dari jaring kelambu untuk menampung sementara induk dan benih, ember, baskom, timbangan, cangkul, dan pisau. Peralatan yang digunakan untuk memanen di antaranya akan ayakan, tempat penyimpanan ikan, keramba, sirip, dan jala. Ya. B, media. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, ikan membutuhkan media yang baik. Salah satunya air. Kondisi air harus mengandung nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, fitoplankton sebagai sumber makanan bagi ikan, gitu ya. Sekarang indukan atau bibit. Ciri-ciri bibit yang berkualitas diantaranya berukuran seragam, agresif, lincah, aktif, tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak cacat. Sama seperti kalian. Kalian adalah bibit bangsa. Ya. Kalau yang sehat, yang berkualitas pasti aktif. Ya. Itu agresif, lincah, ya, tidak ada luka di tubuhnya, tidak cacat. Gitu. Seperti kalau kalian sedang sehat gitu. Nah, itu berarti sehat, lincah, ya kan? Perbedaan induk jantan dan induk betina. Nih, bagian tubuh ikan, lubang pada urogenital. Kalau yang jantan ada 2 lubang, yang betina ada 3. Bagian tubuh warna sirip. Kalau yang jantan merah, kalau yang betina merah pucat. Bagian perut, ya, lebih gelap. Kalau yang betina lebih terang. Bagian dagu lebih gelap, kalau yang jantan, yang betina lebih terang. Kemudian yang keempat, pembibitan. A, sistem 1 kolam. B, sistem 2 kolam. Yang C, sistem 4 kolam atau platform. Ya. Oke. Lanjut, yang kelima adalah pemeliharaan bibit. Ya, pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit ikan konsumsi dimulai setelah telur hasil pemijahan menetas. Pemeliharaan bibit dilakukan pada kolom pendederan. Ya. Pada kolam pendederan ya, maaf. Yang keenam, pembesaran. Pembesaran ikan konsumsi dapat dilakukan secara polikultur maupun monokultur. Nah,
Mono itu satu, kalau poli banyak. Gitu ya. Yang ketujuh, pemupukan. Loh, ikan kok dipupuk? Lah iya, jangan hanya tumbuh-tumbuhan saja yang dipupuk, ikan juga harus dipupuk. Manusia dipupuk nggak? Dipupuk, tetap ya. Pupuknya pakai apa manusia? Nah, udara yang bersih, ya, olahraga, makan makanan sehat. Nah itu, makan makanan sehat bergizi itu adalah pupuknya. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau. Ya. Yang kedelapan, pemberian pakan. Pakan alami adalah cacing, kutu air, larva, serangga siput, ya, serangga, seriput kecil, dan sebagainya. Pakan buatan, pelet, tepung ikan, ya, dan apa ini? Oh, ketutup bedak halus, ya. Dedak halus, bukan bedak. Dedak tahu? Dedak itu seperti kalau padi digiling, ya, atau dedek kalau kamu mungkin bahasanya kalau beli di tempat toko makanan ayam itu beli dedek, Pak. Ya, itu. Yang lembut gitu ya. Oke. Berikutnya, bentar. Maaf. Yang kesembilan, pemeliharaan kolam dan tambak. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau tadi. Yang ke-10, jenis hama dan penyakit. Penyakit alami, pakan alami tadi adalah cacing, kutu air, larva, serangga, siput kecil, dan sebagainya. Pakan buatan, pelet, tepung ikan, dan dedek halus ya. Gitu. Jenis-jenis hama yang biasa menyerang ikan apa? Nah, ikan juga diserang oleh hama atau penyakit sama ya. Nama hama katak. Nah, gejalanya adalah jumlah telur ikan semakin berkurang. Cara mengatasinya adalah tangkap katak dan buang telur-telurnya. Ya. Ular, jumlah ikan akan berkurang. Menangkap ular dan memagari kolam dengan jaring atau bambu. Lingsang, ya, jumlah ikan juga berkurang. Lingsang itu apa? Lingsang seperti musang ya. Memasang jebakan, ya, berumpun dan memagari kolam dengan jaring atau bambu. Burung, nah ini telur-telur ikan juga akan berkurang. Memberi penghalang, ya, memberi penghalang bambu agar sulit menerkam atau memberi rumbe-rumbe tali, gitu ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan. Ya, nih. Jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan adalah bebeasan, notonecta, ya, atau notonecta bahasa itunya, ya. Bibit ikan mati karena disengat, ya. Menuangkan minyak tanah ke permukaan air, cara mengatasinya. Ukrit atau larva sibister, ya. Bibit ikan jumlahnya akan berkurang dan ditemukan beberapa robekan pada badan ikan, ya. Cara mengatasinya, hindari pemupukan bahan organik di sekitar kolam. Kemudian yang ke-11 adalah pemanenan. Nah, ini yang seneng ya, pemanenan. Perbedaan panen selektif dan panen total. Ya, pemanenan itu dibedakan jadi dua, yaitu panen selektif dan panen total. Panen selektif itu apa? Panen total apa? Dari bahasa sudah jelas ya. Kita lihat. Panen selektif itu biasanya kolam tidak dikeringkan. Kalau panen total biasanya kolam dikeringkan. Ya, yang kedua, pada panen selektif, ikan yang akan dipanen dipilih dengan ukuran tertentu sesuai dengan pesanan. Sedangkan kalau panen total, semua ikan akan dipanen karena hasil pembesaran.
Ya, kemudian yang ketiga, pemanenan menggunakan jaring yang di atasnya telah ditaburi umpan. Itu kalau panen selektif. Kalau panen total apa? Pemanenan menggunakan scope net yang halus, ya. Itu artinya jaring yang halus, ya. Itu seperti jaring scope net itu, ya. Oke. Wah, masih balon. 12 apa? Pasca panen. Pasca itu setelah, ya. Setelah panen apa yang harus dilakukan? Cara penanganan ikan hidup dan ikan segar pasca panen. Nah, jadi cara menangani atau penanganan ikan hidup dan ikan segar pasca panen. Yang pertama, penanganan ikan hidup. Menggunakan air bersuhu rendah, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Pengangkutan ikan hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Jumlah ikan dalam alat pengangkut tidak terlalu padat. Ya, kasihan desek-desekan, ya. Berikutnya, penanganan ikan segar. Ikan diupayakan agar tidak terluka. Ya. Ikan tuna dicuci bersih terlebih dahulu. Ya. Wadah harus dalam keadaan bersih dan tertutup. Ya. Air yang dipakai untuk pengangkutan ikan harus bersih. Nah, teknik budidaya ikan konsumsi. Tekniknya bagaimana? Yang pertama, lokasi budidaya. Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang mampu hidup di dalam kolam atau tambak dengan kadar garam yang tinggi. Tambak, ya, maaf ini salah nulis. Ya. Ikan bandeng juga dapat hidup di air laut, air tawar, dan atau air payo. Ya. Yang kedua, sumber air. Sumber air yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng harus bersih secara fisik, kimiawi, dan biologis. Ya, pH air yang cocok untuk hidup ikan bandeng adalah 7-8. Kadar oksigen terlarut yang baik sekitar 3,5 ppm. Ya. Ini ikan bandeng nih gambarnya mungkin, ya. Persiapan tambak. Perbaikan konstruksi tambak. Pengeringan tambak. Pengapuran dasar tambak. Pemupukan dan penumbuhan pakan alami. Ya. Nah, yang keempat, benih atau nener. Ya. Ciri-ciri benih yang berkualitas yaitu berukuran seragam, gerakannya agresif, lincah, berwarna cerah, nafsu makannya tinggi, tidak ada luka di tubuh dan tidak cacat tadi, ya. Sama itu. Penebaran benih atau nener. Penebaran benih ikan bandeng dilakukan dengan hati-hati karena ikan bandeng sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Ya. Yang keenam, pemeliharaan ikan bandeng perlu dilakukan setelah penebaran benih meliputi pengamatan pada lahan tambak terhadap tumbuhnya ganggang. Yang ketujuh, hama dan penyakit. Hama merupakan makhluk hidup yang bersifat pengganggu. Jenis hama yang biasa menyerang ikan bandeng di antaranya kepiting, udang tanah, teritip, kerang-kerangan, siput, musang, dan ular air, ya. Atau ular apa sajalah gitu, ya. Yang kedelapan, pemanenan. Nah, susah amat, ya, maaf. Pemanenan, ya. Pemanenan ikan bandeng dapat dilakukan setelah bandeng berusia 50 hari atau 3 bulan. Metode pemanenan yang dilakukan dengan cara sistem serang. Ya. 9. Pemasaran. Ikan bandeng yang sudah dipanen harus segera dipasarkan untuk mencegah terjadinya pembusukan.
Ya. 10. Sarana penunjang. Sarana penunjang budidaya ikan bandeng meliputi jaring, selang, atau pipa peralon, jaring hapa, obat-obatan, pompa, dan timbangan. Nah, itulah kira-kira anak-anak budidaya ikan konsumsi. Sedikit penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian semuanya jelas. Jika kurang jelas silahkan mencari referensi dari buku, dari Google, atau dari apa saja supaya kalian lebih jelas dan lebih paham. Siapa tahu nanti kalian bisa mencoba membudidayakan ikan konsumsi walaupun kuantitasnya sedikit ya. Penting ini dilakukan agar bisa menambah penghasilan dan juga untuk menyalurkan hobi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan berikan komen untuk absen kalian. Jangan lupa absennya adalah menulis nama dan kelas ya. Karena yang kemarin kalian tidak menulis kelas dan ada yang tidak menuliskan nama. Jadi Bapak bingung ya. Nah, yang tidak menuliskan nama berarti dianggapnya tidak absen. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.